Jejak di Balik Kabut. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 5. Ketika Paksi sampai di Simpang Ampat, maka Paksi berhenti sejenak di bawah sebatang pohon randu yang daunnya tidak begitu banyak. Tetapi di cabang-cabang dan rantingnya bergayutan buah tandu yang sudah menjadi tua dan kering. Warnanya menjadi kecoklat-coklatan. Satu dua yang telah pecah, melontarkan kelentengnya dan menghamburkan kapuknya yang berwarna putih. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Di tengah hari itu, leher Paksi memang terasa kering. Tetapi ia berharap untuk menjumpai sebuah kedai di padukuhan yang agak besar di ujung bulak itu. Tetapi untuk berjalan ke kedai itu rasa-rasanya kakinya menjadi berat. Paksi lebih senang duduk di bawah pohon randu yang meskipun daunnya tidak begitu lebat, tetapi dapat melindunginya dari teriknya matahari. Paksi mengangkat wajahnya ketika ia melihat seorang gadis yang menggendong sebuah bakul kecil sambil menjinjing gendi lewat. Gadis itu sempat berpaling kepadanya. Tetapi gadis itu berjalan terus. Paksi mengerutkan dahinya, gadis itu berjalan di bawah matahari yang bertengger di puncak langit. Paksi pun kemudian bangku berdiri dan meneruskan langkahnya menuju ke padukuhan di ujung bulak itu. Keringatnya yang mengalir dengan derasnya lelah membasahi pakaiannya. Semakin dekat langkahnya dengan padukuhan di depan, maka Paksi melihat padukuhan itu bukan saja besar, tetapi tentu juga sebuah padukuhan yang terhitung mempunyai tataran kesejahteraan yang tinggi. Regol padukuhan itu tidak sekedar memenuhi kebutuhan, tetapi dibuat dengan bahan yang baik. Buatannya pun nampak baik dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Demikian Paksi memasuki regol padukuhan Flu, udara rasa-rasanya menjadi sejuk. Angin membelai lembut menyentuh dedaunan yang hijau. Padukuhan itu memang sebuah padukuhan yang memiliki kesejahteraan yang tinggi bagi para penghuninya. Pada regol padukuhan itu terukir huruf-huruf yang berbunyi, Muncar. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Ia telah memasuki sebuah padukuhan yang bernama Muncar. Seperti yang diduga, padukuhan itu nampak lebih ramai dari padukuhan-padukuhan yang pernah dilewatinya. Sambil melihat-lihat halaman rumah yang bersih di sebelah-menyebelah jalan, Paksi berjalan terus di jalan induk padukuhan itu. Halaman-halaman rumah yang pada umumnya terbentang luas di seputar rumah yang besar dan terawat, ditanami dengan beberapa batang pohon buah-buahan, sehingga suasananya menjadi sejuk. Anak-anak kecil masih saja nampak bermain-main di halaman yang luas meskipun di tengah hari. Suaranya riuh memancarkan kegembiraan yang bebas. Namun demikian, leher Paksi masih juga terasa kering. Ia masih membutuhkan sebuah kedai untuk mendapatkan minuman. Beberapa saat kemudian maka Paksi pun telah sampai ke sebuah pasar. Pasar itu agaknya sebuah pasar yang agak besar. Tetapi di saat matahari telah sampai ke puncak langit itu, pasar itu sudah nampak sepi. Tetapi yang dicari oleh Paksi hanyalah sebuah kedai. Sedangkan di dekat pasar yang sudah sepi itu terdapat beberapa buah kedai yang masih membuka pintunya. Beberapa orang masih berada di kedai itu. Mereka adalah orang-orang yang baru saja selesai berjualan di pasar itu. Setelah mengemasi sisa dagangan mereka, maka mereka pun singgah barang sebentar untuk minum dan makan di kedai itu. Paksi pun kemudian telah duduk di salah satu di antara kedai yang masih membuka pintunya itu. Dua orang masih berada di dalam kedai yang terhitung cukup besar itu, yang mempunyai tempat duduk yang cukup banyak. Sehari-hari, di saat pasar ini masih ramai, kedai ini tentu ramai juga, berkata Paksi di dalam hatinya. Demikian Paksi duduk, maka seorang pelahan telah mendekatinya dan bertanya, apa yang dipesannya. Paksi pun kemudian telah memesan minuman untuk membasahi kerongkongannya. Sambil meneguk minuman dan mengunyah makanan yang dihidangkan, maka Paksi telah mendengarkan kedua orang yang berada di kedai itu memperbincangkan cerita tentang keranda yang terbang di malam hari memasuki kuburan. Keduanya juga sudah mendengar bahwa keranda itu tidak lebih dari sebuah tipuan. Paksi sekali-sekali memandang kedua orang ini tetapi tidak ada yang menarik perhatian selain cara mereka bercerita. Bahkan kemudian pemilik kedai yang duduk di antara geledek-geledek rendah ikut berbicara pula tentang hantu bantuan itu. Paksi memang belum jauh berjalan dari padukuhan yang pernah dicengkam oleh ketakutan. Pada waktu itu, berkata pemilik kedai itu, berita tentang keranda itu juga telah menakutkan kami di padukuhan Muncar ini. Aku sendiri memang bimbang antara percaya dan tidak percaya. Namun akhirnya terbukti bahwa hantu keranda itu adalah sekedar hantu bantuan saja. Kedua orang itu tertawa.
Di sela-sela derai tertawanya, seorang di antara mereka berkata, "Apakah tidak ada seorang saja yang mempunyai sedikit keberanian untuk membuktikan bahwa keranda itu sama sekali bukan hantu?" Namun pemilik kedai itu menjawab, "Tentu ada, karena akhirnya hantu bantuan itu telah terbongkar." Tetapi sesudah berjalan untuk waktu yang lama, sahut seorang yang lain. Tetapi pembicaraan itu terputus. Seorang yang bertubuh tinggi tegap dan berdada bidang memasuki kedai itu pula. Di lambungnya tergantung sebilah pedang di dalam rangkanya yang menarik. Urangka kayu yang dihiasi dengan lilitan-lilitan tali yang beraneka warna. Juntai rambut yang hitam pada tangkai pedang yang berukir itu. Paksi memandang orang itu sekilas. Tetapi ia pun segera menunduk kembali memandangi nasi dengan lauk pauknya yang telah dipesan pula. Meskipun Paksi sebenarnya masih belum lapar, tetapi selagi ia berada di kedai, maka sekaligus ia telah memesan nasi di samping sekedar makanan dan minuman. Orang itu memandangi kedua orang yang sudah lebih dahulu berada di kedai itu dengan tajamnya. Kemudian ia pun berpaling pula kepada pemilik kedai itu. Sejenak kemudian, orang itu pun kemudian telah duduk pula di tengah-tengah kedai itu menghadap kedua orang yang telah lebih dahulu duduk dan menikmati minuman dan makanan itu. "Orang ini menyeramkan," berkata Paksi kepada diri sendiri. Karena orang itu tidak menghadap ke arahnya, maka Paksi sempat memandanginya pula. Dari samping, Paksi melihat wajah orang yang garang itu. Seleret kumis nampak diulas bibirnya yang tebal. Paksi terkejut ketika orang itu tiba-tiba bertanya dengan suaranya yang berat menekan, "Apa yang kalian tertawakan?" Paksi yang sudah mulai makan itu di luar sadarnya telah mengangkat wajahnya. Ternyata orang itu memandang kedua orang yang telah lebih dahulu duduk itu. Kedua orang itu menjadi pucat. Karena mereka tidak segera menjawab, maka orang itu bertanya lebih keras. "Hi, apa kalian berdua tuli atau bisu? Apa yang kalian tertawakan?" Kedua orang itu menjadi gagap. Seorang di antaranya menjawab dengan suara bergetar. "Tidak, kami tidak mentertawakan siapa-siapa. Kami sedang berkelakar." "Apakah kalian mentertawakan aku?" bertanya orang itu. "Tidak. Sungguh tidak Kisanak." Orang itu mengangguk-angguk kecil. Kemudian ia pun memberi isyarat kepada pemilik kedai itu untuk mendekat. Seorang pelayan dengan ragu-ragu melangkah mendekatinya sambil bertanya, "Apakah yang Kisanak pesan?" "Nasi dengan lauk seekor ayam utuh." Pelayan itu termangu-mangu sejenak. Dengan ragu-ragu ia berkata, "Kami tidak mempunyai ayam yang utuh, Kisanak. Yang ada hanyalah sepotong-sepotong." "Jangan dungu. Bukankah yang sepotong-sepotong itu dapat dibentuk menjadi seekor yang utuh? 2 buah paha, gending, sayap, dada, ekornya, lehernya dan kepalanya." "Baik, baik, Kisanak," jawab pelayan itu. Beberapa saat orang itu menunggu. Dengan tergesa-gesa pelayan dan pemilik kedai itu menyediakan pesanannya. Ketika pelayan itu menghidangkannya, nasi dan potongan-potongan ayam goreng yang digenapi menjadi seekor ayam utuh, sambal serta lalapan, maka orang bertubuh tinggi, tegap dan berdada bidang serta berwajah garang itu berkata sambil menunjuk kedua orang itu, "Mereka yang akan membayar." Kedua orang itu terkejut. Seorang di antara mereka bertanya, "Kenapa kami?" Orang bertubuh tinggi itu bangkit berdiri sambil bertanya, "Kau berkeberatan?" Orang itu menjadi ketakutan. Dengan tubuh gemetar orang itu menjawab, "Tidak. Kami sama sekali tidak berkeberatan. Aku hanya ingin menjelaskan saja." "Terima kasih," berkata orang bertubuh tinggi tegap itu, "jika kau berkeberatan, aku tidak akan menyentuh hidangan ini." "Tidak. Kami tidak berkeberatan sama sekali." Orang itu pun kemudian duduk kembali, sejenak kemudian maka ia pun telah sibuk dengan nasi, sambal, lalapan dan ayam goreng itu. Seekor utuh. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Hanya dalam waktu singkat, nasi dan ayam yang seekor itu telah habis dimakannya. Yang tinggal hanyalah sisa sambal dan lalapan serta tulang-tulang saja. Ketika Paksi sedang memandanginya dengan heran, di luar dugaan orang itu berpaling kepadanya. Dengan cepat Paksi menundukkan kepalanya. Tetapi terlambat. Orang itu sempat melihat Paksi memperhatikan orang itu. "Hi, kenapa kau membelalakan matamu?" bertanya orang itu. Paksi tidak mengangkat wajahnya, ia masih saja menunduk. "Hi, kenapa?" bertanya orang itu pula. "Tidak apa-apa, Paman.
Aku tidak sengaja, jawab Paksi. Orang itu pun kemudian bangkit berdiri. Selangkah demi selangkah ia mendekati Paksi. Tangannya yang masih kotor dan berminyak itu tiba-tiba telah diusapkan pada ikat kepala Paksi sambil berkata, "Aku pinjam ikat kepalamu, anak muda." Paksi bergeser menjauh. Dengan sigapnya ia berdiri sambil menebas tangan orang itu. Orang bertubuh tinggi dan berwajah garung itu membelalakan matanya. Ia tidak mengira bahwa Paksi telah menebas tangannya dan bergeser menjauh. "Kau berani menghindar, anak muda," geram orang itu. "Aku tidak mempunyai ikat kepala lain kecuali yang aku pakai ini. Karena itu, aku tidak rela bahwa ikat kepalaku ini kau kotori. Jadi kau berani melawan aku, hi? Kau lihat bahwa kedua orang itu dengan ikhlas telah bersedia membayar minuman dan makanan yang aku pesan. Kenapa kau berkeberatan hanya sekedar meminjamkan ikat kepalamu? Bukankah ikat kepalamu tidak akan menyusut atau menjadi koyak? Lebih baik aku membayar pesananmu itu daripada aku harus menerima penghinaan ini." Wajah orang itu menjadi merah. Dengan lantang ia berkata, "Tundukkan kepala. Aku akan membersihkan tanganku." "Tidak," teriak Paksi, "aku masih mempunyai harga diri." Dengan marah orang itu meloncat maju. Tangannya terayun deras menampar wajah Paksi. Tetapi Paksi tidak membiarkan wajahnya disakiti. Karena itu, maka ia telah menepis tangan orang yang bertubuh tinggi kekar itu. Sekali lagi orang itu terkejut. Anak muda itu telah berani menepis tangannya. Bahkan tanpa ragu-ragu. Karena itu, maka orang itu menjadi semakin marah. Didorongnya lincak tempat duduk serta geledek rendah tempat meletakkan minuman dan makanan sehingga terguling. Dengan geram orang itu berkata, "Aku ingin mengoyak mulutmu. Tidak seorang pun yang pernah berani membantah kata-kataku." Tetapi Paksi pun telah mempersiapkan dirinya. Terngiang kata-kata ayahnya, umurnya sudah menginjak 17 tahun. Dan Paksi pun sadar, bahwa ia memang sudah dewasa. Ia tidak boleh membiarkan seseorang menghinanya. Yang terjadi justru sangat mengejutkan orang bertubuh tinggi kekar itu. Demikian lincak bambu dan geledek itu terguling, belum lagi mulutnya terkatup rapat, Paksi sudah menyerangnya. Dengan cepat kakinya terjulur menyamping, mengarah ke dagunya. Orang itu tidak sempat mengelak. Tetapi ia mencoba menahan serangan itu dengan tangannya. Tetapi serangan Paksi demikian derasnya, sehingga tangan orang itu justru terdorong menimpa wajahnya, sehingga wajahnya itu pun terangkat tinggi. Untunglah bahwa orang itu tidak jatuh terlentang, ia masih sempat menahan keseimbangannya. Namun dalam pada itu, Paksi masih juga sempat memikirkan kerusakan yang dapat terjadi jika ia berkelahi di dalam kedai itu. Karena itu, pada saat keseimbangan lawannya berguncang, Paksi justru tidak menyerangnya, tetapi ia telah melangkah ke pintu sambil berkata, "Aku tidak akan lari. Aku menunggumu di luar." Orang bertubuh tinggi, tegap dan berdada bidang itu dengan cepat telah menyusulnya ke halaman pula sambil menggeram, "Kau memang seorang anak muda yang berani. Tetapi kau jangan cepat menjadi besar kepala, kemenangan tidak ditentukan dengan kejutan-kejutan kecil yang dapat mengguncang lawannya, tetapi dalam perkelahian, kemenangan ditentukan pada saat perkelahian itu berakhir." Paksi tidak menjawab. Tetapi ia sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Dan geledek itu terguling, belum lagi mulutnya terkatup rapat, Paksi sudah menyerangnya. Sejenak kemudian, maka keduanya telah berhadapan di halaman kedai itu. Dua orang yang semula ada di dalam kedai telah menghambur lari ketakutan selagi ada kesempatan. Sedangkan pemilik kedai itu dan para pelayannya menjadi gemetar. Mereka memang tidak mengira bahwa anak itu dengan berani telah melawannya. Bahkan pada benturan-benturan yang terjadi, anak itu menunjukkan bahwa pada dasarnya ia memiliki kemampuan. Di halaman keduanya telah mulai berkelahi lagi. Orang yang bertubuh tinggi itu menyerang dengan garangnya. Kemarahannya telah mendorongnya untuk berkelahi dengan sungguh-sungguh melawan seorang anak muda. Tetapi ternyata bahwa Paksi tidak mengecewakan. Ia menyadari bahwa lawannya tentu seorang yang berilmu. Menilik sikapnya serta senjata yang tergantung di lambungnya, menunjukkan bahwa orang itu adalah orang yang memiliki kemampuan dalam olah kanuragan. Dalam pada itu, perkelahian itu pun semakin lama menjadi semakin meningkat. Orang bertubuh tinggi tegap itu semakin meningkatkan ilmunya. Namun Paksi pun telah mengerahkan tenaga dan kemampuannya pula. Ketika tangan Paksi menjadi basah oleh keringat, maka serang-serangannya menjadi semakin mapan.
Sekali-sekali serangannya mampu menembus pertahanan lawannya itu. Orang-orang yang ada di sekitar kedai itu telah bergeser menjauh, tetapi di tempat yang agak jauh, mereka memperhatikan perkelahian itu dengan saksama. Ternyata Paksi yang masih sangat muda itu mampu mempertahankan dirinya. Serangan-serangan lawannya semakin sulit untuk menyentuh Paksi yang berloncatan dengan tangkasnya. Orang yang bertubuh tinggi tegap dan berdada lebar itu menjadi semakin heran. Ia tidak mengira bahwa di tempat itu, tiba-tiba saja ia telah bertemu dengan seorang anak muda yang mampu mengimbangi ilmunya. Bahkan semakin lama, Paksi justru semakin mendesaknya. Orang yang berwajah garang itu mengumpat kasar. Dengan mengerahkan segenap kemampuannya ia berusaha untuk mengakhiri pertempuran. Tetapi ternyata ia tidak dapat melakukannya. Anak muda yang menginjak umur 17 tahun itu, justru semakin mendesaknya, sehingga serangan-serangannya mulai menembus pertahanannya. Tubuhnya yang tinggi besar itu mulai goyah ketika serangan Paksi menyentuh dadanya. Ternyata orang yang bertubuh tinggi itu benar-benar terdesak. Meskipun ia bertempur sambil berteriak-teriak kasar, namun usahanya untuk mengalahkan Paksi tidak berhasil. Untuk menarik pedangnya, orang itu merasa ragu anak muda itu nampaknya tidak bersenjata. Jika ia menarik pedangnya, orang-orang yang menyaksikannya akan menganggapnya pengecut, karena lawannya tidak bersenjata. Namun dalam keadaan yang memaksa, maka orang itu tidak mempunyai pilihan lain. Setelah tubuhnya memar di beberapa tempat, serta wajahnya mulai pengap oleh serangan-serangan Paksi, maka orang itu telah meloncat mengambil jarak. Pada saat Paksi berusaha memburunya, maka langkahnya terhenti. Ujung pedang lawannya tiba-tiba saja telah teracu ke arah dadanya. Anak tidak tahu diri, geram orang itu, kau kira kau dapat memenangkan perkelahian ini. Pada saat aku tidak bersungguh-sungguh, kau justru memanfaatkan keadaan itu untuk menyakiti aku. Tetapi kau terlambat untuk minta ampun. Aku benar-benar sudah kehabisan kesabaran. Paksi bergeser surut, ujung pedang itu nampak berkilat-kilat kehitam-hitaman. Pedang itu bukan pedang kebanyakan yang dibuat oleh pandai besi betapapun baiknya. Tetapi pedang itu dibuat khusus oleh seorang empu keris yang baik. Ketika orang itu menggerakkan pedangnya, maka nampak pamornya yang berkedip kemerah-merahan. Ketika orang itu maju selangkah, maka Paksi pun bergeser mundur. Jangan menyesali kesombonganmu, geram orang itu. Paksi benar-benar harus mempersiapkan dirinya. Ia sadar bahwa ia akan mengalami kesulitan melawan orang bersenjata pedang itu. Paksi harus bertumpu pada kemampuannya bergerak cepat untuk mengatasi senjata lawannya itu. Sejenak kemudian, maka orang bertubuh tinggi besar itu benar-benar telah menyerangnya. Pedangnya berputaran dengan cepat. Sekali-sekali terjulur ke arah dadanya. Namun kemudian terayun mendatar menebas ke arah leher. Paksi benar-benar harus bergerak cepat. Gerak pedang yang berputaran itu seakan-akan selalu memburunya kemana ia pergi. Meskipun demikian, Paksi masih mampu memberikan perlawanan yang berarti. Ketika pedang itu terayun deras, Paksi justru meloncat maju. Dengan cepat kakinya telah menghantam pergelangan tangan lawannya yang sedang terayun itu. Hampir saja pedang itu terlepas dari tangannya. Namun dengan genggaman tangan yang kuat, orang itu masih sempat menyelamatkannya. Tetapi ketika perhatian orang itu tertuju pada pedangnya, Paksi telah berputar sambil mengayunkan kakinya tepat mengenai dada orang itu. Orang itu terdorong selangkah surut. Keseimbangannya pun tiba-tiba telah terguncang, sehingga orang itu jatuh berguling. Namun ketika Paksi meloncat memburunya, sebuah sabetan pedang yang deras hampir saja memutuskan kakinya. Dengan sekuat tenaga Paksi meloncat surut menjauhi lawannya, sehingga pedang itu tidak dapat menggapainya. Tetapi untuk selanjutnya, Paksi telah terdesak. Orang yang marah itu benar-benar tidak lagi mengekang diri. Matanya yang membara memancarkan kemarahan yang tidak terkendali. Ternyata ilmu pedang orang yang bertubuh tinggi tegap itu sangat baik. Dengan berbagai macam gerak yang rumit, Paksi menjadi semakin kesulitan menghadapinya. Namun pada saat yang paling gawat, seorang tua berjanggut putih dengan wajah yang berkeriput melangkah mendekati arena perkelahian itu. Orang itu berjalan terbungkuk-bungkuk bertelekan pada sebatang tongkat kayu yang agak panjang. Kayu yang nampaknya dipotong begitu saja dari dahannya dan dikeringkan. Tetapi karena sepotong kayu itu sudah menjadi kehitam-hitaman. Orang tua itu mengenakan caping bambu yang lebar, sebagaimana dipakai oleh para petani yang bekerja di sawah untuk mengurangi sengatan panas matahari.
Wajah orang tua itu tidak saja berkeriput, tetapi mengotori wajahnya. Daging-daging yang tumbuh sebelah matanya, juga di bawah telinga kirinya. Semacam penyakit kulit telah di keningnya hampir menutupi Paksi dan orang bertubuh tinggi itu memang tertarik melihat kehadirannya, sehingga perkelahian itu telah terhenti sesaat. Adalah di luar sadar bahwa kedua orang itu telah berloncatan mengambil jarak. Sekilas Paksi teringat kepada orang yang telah menyerangnya di malam hari ketika ia berjalan-jalan keluar padukuhan yang dibayangi ketakutan karena hantu bantuan itu, dan yang telah menyerangnya pula di kuburan pada saat terjadi pertempuran antara orang-orang padukuhan dengan para pengikut Kebo Lorok. Orang itu juga cacat di wajahnya. Tetapi cacat di wajah orang itu tidak sama sebagaimana cacat di wajah orang tua yang berjalan terbungkuk-bungkuk dan mengenakan caping bambu itu. Orang tua itu terbatuk-batuk sehingga langkahnya berhenti. Tetapi setelah batuknya reda, maka orang itu tertawa tertahan-tahan. Dengan nada suara seorang yang telah lanjut umurnya orang itu berkata, perkelahian yang tidak adil. Kau, yang dipanggil orang Jaran Demung dan ditakuti banyak orang, harus berkelahi melawan anak-anak dengan mempergunakan senjatamu yang mengerikan itu, sementara lawanmu tidak bersenjata. Setan! Kau tahu namaku? Siapa kau? Aku pengemis yang setiap hari berkeliaran di pasar sebelah. Kau tidak pernah memperhatikan aku tetapi aku dapat mengenalimu sebagaimana banyak orang mengenalmu, meskipun kau lebih terkenal di daerah utara. Bicaramu menunjukkan bahwa kau bukan sekedar seorang pengemis. Sebut gelarmu. Orang tua itu tertawa. Katanya, setiap hari aku ada di sini. Kaulah yang jarang sekali datang ke tempat ini. Seorang pengemis di tempat ini tidak akan mengenali gelarku dan apalagi kegiatanku di daerah utara. Aku tahu bahwa kau akan melacak kegagalan para pengikut Kebo Lorok. Kenapa kau tidak mencari Kebo Lorok saja dan memilih menantangnya atau bergabung dengan Kebo Edan itu? Sebut namamu, orang itu hampir berteriak. Tetapi orang tua itu berkata, aku tidak akan mengganggumu. Tetapi aku ingin perkelahian yang adil. Biarlah anak muda ini mempergunakan tongkatku. Mungkin akan ada sedikit keseimbangan. Setan! Berikan 1000 macam senjata kepadanya. Jaran Demung! Aku tahu bahwa kau seorang yang memiliki ilmu pedang yang sulit dicari tandingnya. Tetapi aku ingin melihat, apakah kau dapat mengalahkan anak muda itu atau tidak. Aku akan meminjamkan tongkatku. Hanya meminjamkan tongkatku. Jika ia terpaksa mati di tanganmu setelah ia meminjam tongkatku, itu adalah salah sendiri. Tetapi jika kau yang mati, itu juga salahmu sendiri. Orang yang disebut Jaran Demung itu memandang pengemis itu dengan tajamnya. Sementara itu, Paksi seakan-akan di luar sadar telah menggenggam tongkat kayu yang berwarna kehitam-hitaman itu. Baru kemudian Paksi sadar ketika orang yang menyebut dirinya pengemis dengan mengenakan caping yang besar agak menutup wajahnya itu berkata, nah, anak muda. Hidup matimu tergantung kepada kemampuanmu mempertahankan diri. Lawanmu benar-benar berniat membunuhmu, karena ia adalah Jaran Demung. Seorang yang terbiasa bertualang. Tidak ada orang yang berani menolak keinginannya. Jika ia ingin membunuh, maka ia akan membunuh. Paksi memegang tongkat kayu itu dengan eratnya. Ia tahu bagaimana harus mempergunakannya, karena ia pernah ditempa oleh gurunya. Tetapi Paksi memang agak merasa heran. Tongkat kayu itu terasa agak lebih berat dari kayu kebanyakan dari jenis apapun yang pernah dikenalnya. Apalagi setelah menjadi kering. Namun Paksi tidak mempunyai banyak kesempatan untuk mengenali tongkatnya itu. Orang yang disebut Jaran Demung itu telah melangkah mendekatinya sambil berkata, aku akan membantainya, pengemis tua. Setelah anak ini, maka aku akan membuat perhitungan dengan kau sendiri, karena aku tidak percaya bahwa kau benar-benar pengemis. Atau jika kau memang mengemis, maka itu adalah karena kau seorang pemalas atau pengecut, karena kau tentu memiliki kemampuan. Orang yang mengaku pengemis itu tidak menjawab. Yang terdengar adalah suara tertawanya yang panjang. Dalam pada itu, ketika Jaran Demung menjulurkan ujung pedangnya, maka Paksi mulai memutar tongkatnya. Ia memang memerlukan waktu sekejap untuk mengenali senjatanya itu. Paksi berharap bahwa tongkat itu tidak segera patah terkena sabetan pedang lawannya yang tajam itu. Tetapi lebih dari itu, pedang itu berada di tangan orang yang berilmu tinggi.
Dengan tongkat kayunya, maka Paksi sadar bahwa ia tidak dapat menangkis serangan lawannya dengan langsung membentur ayunan pedangnya. Tetapi ia harus berusaha untuk mengelak dan menepis senjata lawannya agar tongkatnya tidak segera patah. Jaran Demung yang marah itu pun segera mulai menyerang. Dengan ujung pedangnya ia mulai menggapai tubuh Paksi. Tetapi dengan tangkasnya Paksi bergeser. Bahkan kemudian Paksi pun mulai menyentuh pedang lawannya dengan tongkatnya. Paksi merasakan getar yang keras di telapak tangannya. Sentuhan tongkatnya rasa-rasanya bagaikan sentuhan logam yang keras. Bukan sekedar sentuhan kayu. Sentuhan itu juga mengejutkan Jaran Demung. Tangannya merasa seakan-akan pedangnya tidak sekedar menyentuh sepotong kayu kering. Tetapi pedangnya seakan-akan telah menyentuh sepotong besi. Karena itu, maka dugaannya bahwa orang yang menyebut dirinya pengemis itu sebenarnya adalah seorang yang berilmu. Jaran Demung memang berniat untuk menyelesaikan pengemis itu setelah anak muda yang telah berani menentang kemauannya itu. Meskipun jalan di depan kedai itu menjadi sepi, tetapi sebenarnya beberapa pasang mata tengah memandangi perkelahian antara seorang yang bertubuh tinggi, besar dan berwajah garang melawan seorang yang masih sangat muda. Sejenak kemudian, maka perkelahian itu menjadi semakin seru. Jaran Demung benar-benar telah mengerahkan kemampuannya untuk mengalahkan Paksi. Bagi Jaran Demung, membunuh orang bukan lagi satu masalah. Seandainya hal itu diketahui oleh para bebahu padukuhan, ia sama sekali tidak menghiraukannya. Ia yakin bahwa tidak seorang pun bebahu padukuhan yang akan berani menangkapnya. Bahkan sekelompok bebahu tidak akan berani mengerahkan orang-orang padukuhan. Seandainya mereka dapat mengalahnya karena ia hanya seorang diri, namun padukuhan itu dalam waktu kurang dari sepekan akan menjadi abu. Tetapi tongkat kayu yang berwarna kehitam-hitaman di tangan anak muda itu menjadi garang. Paksi bukan saja berusaha menangkis dengan menepis pedang lawannya, tetapi tongkat itu sudah mulai menyerangnya pula. Tongkat yang baru saja terayun mendatar menghalau serangan pedangnya, dengan cepat telah berputar dan mematuk ke arah dadanya. Anak iblis, geram Jaran Demung. Umpatan itu justru merupakan isyarat bagi Paksi bahwa lawannya mulai mengalami kesulitan. Karena itu, maka Paksi pun menjadi semakin mantap. Anak muda itu telah mengerahkan kemampuannya. Tongkatnya berputaran semakin cepat. Paksi justru terkejut ketika serangan lawannya yang datang dengan cepat dan tiba-tiba tidak dapat dihindarinya. Ia tidak pula mendapat kesempatan untuk menepis serangan itu menyamping, sehingga memaksa Paksi untuk membentur ayunan pedang lawannya itu. Paksi memang menjadi berdebar-debar. Jika tongkat itu patah, maka pengemis itu akan marah kepadanya. Bahkan mungkin perlawanannya atas ilmu pedang lawannya menjadi kacau meskipun seandainya ia masih tetap dapat mempergunakan kedua potongan tongkat itu sebagai senjatanya. Tetapi ternyata dalam benturan yang terjadi, tongkat itu tidak patah. Bahkan dalam benturan itu, Jaran Demung telah terdorong selangkah surut, meskipun Paksi sendiri terdorong surut pula. Sejenak Paksi sempat memperhatikan tongkat kayunya yang nampaknya tidak lebih dari sebuah dahan yang dipotong langsung dari batangnya dan kemudian dikeringkannya. Tetapi ternyata tongkat itu memiliki kekuatan yang besar. Namun dalam kesempatan yang pendek itu, Paksi tidak sempat mengamati tongkatnya lebih lama. Ia tidak sempat mengetahui apakah yang menyebabkan tongkat yang dipinjamnya itu demikian kokohnya. Dalam pada itu, Jaran Demung telah meloncat menyerangnya pula. Namun Paksi pun telah siap untuk mempertahankan dirinya. Bahkan Paksi menjadi lebih mantap, karena ia tidak perlu ragu-ragu membenturkan senjatanya dengan senjata lawannya. Pengemis yang mempunyai tongkat kayu itu tertawa. Dengan lantang ia berkata, "Bagus, anak muda. Kau memiliki ilmu yang bagus. Kau tidak berada di bawah tingkat kemampuan Jaran Demung. Setan kau pengemis buruk," geram Jaran Demung. "Kau akan kalah, Jaran Demung," berkata pengemis itu, "jika anak itu hatinya buram, maka nasibmu akan menjadi sangat buruk. Dengan tongkatku itu, dadamu akan dilubangi. Tentu lebih baik dilubangi dengan ujung pedang yang runcing, daripada dengan ujung tongkat yang tumpul. Tetapi jika hati anak itu baik, maka kau akan diampuni." Jaran Demung menggeram. Tetapi ia memang tidak mempunyai banyak kesempatan. Ujung tongkat anak muda itu telah mulai menyentuh tubuhnya. Jaran Demung mengumpat kasar. Ia sungguh-sungguh tidak menduga bahwa ia harus berkelahi dengan anak muda itu. Justru ia semakin lama menjadi semakin terdesak.
Jaran Demung memang sedikit menyesal bahwa ia telah berselisih dengan anak muda yang berilmu tinggi. Tetapi sikap anak muda itu seharusnya dapat dimengertinya. Tidak seorang pun hatinya rela memberikan ikat kepalanya untuk mengusap tangan yang kotor berminyak. Ternyata anak muda itu tidak sekedar tidak rela di dalam hatinya. Tetapi ia benar-benar telah melawan. Pengemis itu tentu akan menyesal, karena ia telah berani membantu anak muda itu, geram Jaran Demung. Tetapi apakah yang akan dapat dilakukan terhadap pengemis itu jika anak muda itu kemudian berhasil membunuhnya? Tidak, Jaran Demung itu menggeram di dalam hatinya, tidak. Akulah yang akan membunuhnya. Tidak seorang pun yang akan dapat menghalangi aku dan tidak seorang pun yang akan berani menuntut aku. Tetapi ia tidak dapat menghindar dari kenyataan. Anak muda yang bersenjata tongkat itu mendesaknya terus. Tongkatnya semakin sering mengenai tubuhnya. Sementara itu, sangat sulit bagi Jaran Demung untuk dapat menyentuh lawannya dengan ujung pedangnya. Karena itu, maka Jaran Demung itu semakin lama menjadi semakin terdesak. Pengemis yang mengenakan caping lebar itu pun mengikuti perkelahian dengan saksama. Sekali-sekali terdengar suara tertawanya menghentak, menghambur dan kemudian suara tertawa itu meledak berkepanjangan. Bagus anak muda. Kau ternyata mempunyai kelebihan dari Jaran Demung. Jaran Demung hanya mengandalkan kekuatan dan kedunguannya. Mungkin sedikit pengalaman yang berarti. Tetapi kau memiliki pengetahuan dasar yang mapan. Nah, sebentar lagi kau akan mengakhiri perkelahian. Diam kau pengemis gila, teriak Jaran Demung, jika kau tidak mau diam, aku akan mengoyak mulutmu. Suara tertawa pengemis tua itu justru semakin meledak-ledak. Katanya, kau mengalami kesulitan menghadapi anak muda itu. Bagaimana mungkin kau akan mengoyak mulutku? Jaran Demung memang hanya dapat menggerutu. Ia memang tidak dapat melakukannya, sementara Paksi mendesaknya terus. Ketika ujung tongkat Paksi mengenai lambung Jaran Demung, maka terdengar keluhan tertahan. Jaran Demung meloncat beberapa langkah surut untuk mengambil jarak. Tetapi Paksi tidak membiarkannya. Dengan cepat pula ia meloncat. Tongkatnya terayun dengan derasnya ke arah kening. Jaran Demung masih sempat menangkis serangan itu. Dengan tergesa-gesa Jaran Demung memutar pedangnya melindungi keningnya dari sambaran tongkat Paksi. Tetapi dengan cepat, tongkat Paksi berputar. Pangkalnya lah yang dengan derasnya terayun ke arah pundaknya. Jaran Demung harus meloncat semakin cepat menjauh untuk mengambil jarak. Tetapi Paksi tetap memburunya. Tongkatnya itu terjulur lurus mengarah ke dada Jaran Demung. Jaran Demung tidak mempunyai banyak kesempatan. Karena itu, maka ia pun justru menjatuhkan dirinya, berguling dengan cepat dan kemudian meloncat bangkit berdiri. Paksi tertegun. Ternyata Jaran Demung masih sempat menghindar. Ketika Paksi berusaha memburunya, maka Jaran Demung telah siap menunggunya dengan ujung pedang terjulur. Paksi berhenti sejenak. Dipandanginya mata Jaran Demung itu dengan tajamnya, seakan-akan Paksi ingin melihat apa yang tersembunyi di tatapan matanya itu. Jaran Demung masih berdiri tegak. Namun Jaran Demung itu seakan-akan sudah menjadi yakin bahwa ia tidak akan dapat mengalahkan anak muda itu. Karena itu, Jaran Demung harus mengambil sikap sebelum tongkat anak muda itu menghancurkan kepalanya. Paksi tidak tahu apa yang bergejolak di dalam dada lawannya itu. Ia pun tidak ingin berteka-teki lebih jauh. Karena itu, maka Paksi pun kemudian telah meloncat menyerangnya dengan garangnya. Jaran Demung masih memberikan perlawanan dengan hentakan-hentakan ilmu pedangnya. Namun justru tongkat Paksilah yang sering menyentuh tubuhnya. Karena itu, maka Jaran Demung yang ditakuti itu telah memilih untuk meninggalkan lawannya yang masih muda itu. Ketika ia mendapat kesempatan maka Jaran Demung itu pun meloncat menjauh dan kemudian berlari meninggalkan arena. Paksi sama sekali tidak mengejarnya. Sementara pengemis yang meminjaminya tongkat itu tertawa berkepanjangan. Orang itu lari anak muda. Kau telah menang, pengemis itu hampir berteriak. Paksi berdiri termangu-mangu. Kenapa orang itu tidak kau kejar dan kau pukul punggungnya dengan tongkatku itu? Kemudian kau pukul ia sekali lagi di tengkuknya. Maka ia tentu akan mati. Aku tidak ingin membunuhnya. Bukan karena ingin kau memuji aku sebagai orang yang baik, karena aku tidak membunuh lawanku. Tetapi aku memang tidak ingin membunuh. Bagus, berkata pengemis itu, sebaiknya orang memang tidak membunuh sesamanya dengan alasan apapun.
Paksi pun kemudian mengembalikan tongkat pengemis itu sambil berkata, "Aku mengembalikan tongkatmu, Kisanak. Aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan meminjamkan tongkat itu, Kisanak telah menyelamatkan nyawaku. Bukankah aku hanya meminjamkan tongkatku? Kaulah yang telah menolong nyawamu sendiri. Tanpa tongkat itu, aku tidak akan mampu melawan ilmu pedang orang itu. Nampaknya kau sesuai dengan jenis senjata seperti itu. Karena itu ambillah tongkatku." Senjata itu tidak begitu menarik perhatian. Berbeda dengan seandainya sebilah pedang tergantung di lambungmu. Paksi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian dengan nada dalam ia berkata, "Aku sangat berterima kasih dengan pemberianmu yang sangat berharga ini, Kisanak. Tetapi bagaimana dengan kau sendiri?" Pengemis itu tertawa. Katanya, "Bukankah aku dapat mencari lagi? Jika nanti aku sampai di Pategalan, aku dapat memotong lagi sepotong dahan kayu. Bukankah tidak terlalu sulit bagiku?" "Tetapi tongkat ini bukan sekedar sepotong dahan kayu," jawab Paksi. "Lalu kau kira tongkat itu apa?" "Tongkat ini lebih berat dari sekedar sepotong kayu. Kebetulan tongkat itu adalah sepotong dahan kayu berlian. Itu saja." "Aku tidak percaya, Kisanak. Kau tentu membuat tongkat ini secara khusus, meskipun aku tidak tahu bagaimana caramu melakukannya." "Sudahlah. Kau jangan aneh-aneh seperti itu. Aku relakan tongkat itu untuk kau miliki. Aku tidak hanya sekedar ingin memiliki sebuah tongkat seperti ini, tetapi aku ingin mengetahui caramu membuatnya. Jika kau ajari aku membuat tongkat seperti ini, aku tidak akan mengambil milikmu. Kenapa tiba-tiba saja kau ingin berbuat aneh-aneh? Aku sudah memberikan tongkat itu kepadamu. Itu sudah cukup. Tongkat ini sudah berada di tanganku. Senjata yang sesuai bagiku. Nah, dengan senjata ini aku ingin memaksamu, agar kau mau memberitahukan kepadaku, bagaimana caramu membuat tongkat seperti ini." "Anak muda," berkata pengemis itu, "kau ternyata mempunyai watak yang aneh. Seharusnya kau ucapkan terima kasih, bahwa aku telah memberimu senjata yang sesuai bagimu. Bukankah aku sudah mengucapkannya? Bahkan sangat berterima kasih. Lalu kenapa kau ingin memaksamu melakukan sesuatu yang tidak aku mengerti?" "Jangan berpura-pura, Kisanak," sahut Paksi yang tiba-tiba saja telah memutar tongkatnya. "Hi," pengemis itu meloncat surut, "kau ini orang apa? Aku sudah menolongmu. Aku sudah memberikan senjataku kepadamu. Kau sendiri mengatakan bahwa aku telah menolong diriku sendiri. Sedangkan untuk tongkat ini aku sudah mengucapkan terima kasih. Sekarang, beritahu aku, di mana kau dapatkan dahan kayu ini dan bagaimana kau membuatnya menjadi senjata yang sangat baik ini." "Aku tidak mau," tiba-tiba orang itu menjawab dengan tegas. "Aku akan memaksamu," geram Paksi. "Kemenanganmu atas Jaran Demung, membuatmu mabuk dan merasa dirimu berilmu sangat tinggi. Sudahlah. Jangan banyak bicara. Sekarang, antarkan aku dan tunjukkan kepadaku, bagaimana kau membuat tongkat ini." Tetapi pengemis itu menggeleng. Katanya, "Tidak. Aku tidak mau." Tiba-tiba saja Paksi memutar tongkatnya. Ia benar-benar telah menyerang pengemis yang memakai caping yang lebar di atas kepalanya itu. Tetapi pengemis itu sudah bersiap. Dengan sigapnya ia meloncat menghindar. Paksi tidak melepaskannya. Dengan cepat ia memburunya, tongkatnya berputaran dan menyerang beruntun seperti arus banjir bandang. Orang-orang yang menyaksikan menjadi heran. Semua orang melihat bagaimana pengemis tua itu memberikan tongkatnya. Mereka juga melihat, dengan tongkat itu Paksi mampu mengusir lawannya. Namun tiba-tiba saja mereka melihat, anak muda itu justru telah menyerang orang yang telah menolongnya itu. Perkelahian pun berlangsung semakin sengit. Ternyata pengemis itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Tongkat di tangan Paksi sama sekali tidak mampu menyentuhnya. Bahkan beberapa kali, tongkat itu membentur kaki dan tangan pengemis itu. Yang mengherankan Paksi, pengemis itu menangkis serangan tongkat di tangannya itu dengan benturan-benturan yang keras tanpa merasa sakit. Tetapi perkelahian itu tidak berlangsung terlalu lama. Selagi orang-orang yang menyaksikan masih terheran, Paksi telah meloncat mundur untuk mengambil jarak. Tiba-tiba saja Paksi berlutut sambil berkata, "Aku mohon maaf, Kiai." Pengemis itu tidak memburunya.
Sambil tersenyum ia pun berkata, aku tahu bahwa kau tentu hanya sekedar bermain-main. Tetapi apa alasanmu? Hanya sekedar ingin tahu, Kiai. Tidak. Tentu bukan sekedar ingin tahu. Apakah kau sedang berusaha untuk mengenali seseorang? Paksi tidak dapat ingkar. Katanya, iya, Kiai. Berdirilah. Aku hanya seorang pengemis. Nah, sekarang, yakinkah dirimu, apakah kau sudah dapat mengenalinya? Kiai. Aku mencurigai seseorang yang pernah menyerangku. Tidak hanya sekali. Apakah kau tidak dapat mengenali wajahnya? Bertanya pengemis itu. Tidak, Kiai. Wajahnya cacat. Aku tidak tahu, apakah itu wajah aslinya atau bukan, karena setiap kali ia menyerangku, tentu terjadi di malam hari. Pengemis itu tertawa. Katanya, ketika kau melihat wajahku, kau telah mencurigainya. Tetapi bukankah orang itu datang untuk menyerangmu? Apakah kau tidak mengetahui alasannya atau apa saja yang dipergunakannya sebagai alasan? Semuanya nampaknya telah dibuat-buat. Yang mengherankan, ilmunya dan ilmuku memiliki banyak persamaan. Pengemis itu tertawa semakin panjang. Katanya, kau cerdik. Kau mempunyai cara yang menarik untuk meyakinkan, apakah aku yang berwajah cacat ini juga orang yang pernah datang menyerangmu itu. Tetapi bukankah kau yakin, bahwa ilmuku dan ilmu orang itu berbeda? Ya, jawab Paksi. Nah, sekarang pergilah. Bawa tongkatku. Kau memerlukannya, berkata pengemis itu, Jaran Demung tentu mendendammu. Tanpa tongkat itu, maka kau akan mengalami kesulitan. Mudah-mudahan tongkat itu berarti bagimu. Terima kasih, Kiai, jawab Paksi. Nampak Paksi itu masih juga bertanya, tetapi apakah aku boleh mengetahui nama Kiai, atau sebutan yang Kiai pergunakan? Panggil aku Tenong. Namaku Tenong. Dahi Paksi berkerut. Pengemis itu tertawa sambil berkata, kau tidak percaya. Sudahlah. Namaku tidak penting. Jika kau akan melanjutkan perjalananmu, pergilah. Mudah-mudahan kau selalu mendapat perlindungan dari Yang Maha Agung. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih, Kiai. Namaku Tenong, orang itu tertawa sambil melangkah pergi. Paksi berdiri termangu-mangu. Di tangannya digenggamnya tongkat pemberian pengemis itu. Tiba-tiba saja ia merasa sangat sesuai dengan tongkat itu. Ia sadar, bahwa tongkat itu tidak sekedar sebatang dahan kayu yang dipotong dari batangnya. Tetapi Paksi tidak segera pergi, ia masih sempat menemui pemilik kedai untuk menghitung, berapa ia harus membayar. Aku akan mengganti ambenmu yang rusak. Tidak, anak muda. Lincak bambu itu tidak rusak. Hanya terguling saja. Semula pemilik kedai itu memang berkeberatan menerima uang Paksi. Tetapi akhirnya diterimanya juga karena Paksi agak memaksanya. Kau akan banyak kehilangan, jika aku tidak membayar, berkata Paksi, bukankah Jaran Demung itu juga tidak membayar sementara kedua orang yang dipaksanya untuk membayar sudah melarikan diri. Tentu bukan karena ingkar. Tetapi karena ketakutan. Demikianlah, maka Paksi pun kemudian meninggalkan kedai itu. Ia sudah tidak melihat lagi pengemis yang telah memberinya sebatang tongkat yang dapat menemaninya sepanjang perjalanannya yang tidak diketahuinya, kapan berakhir. Beberapa saat kemudian, maka Paksi pun telah meninggalkan padukuhan yang cukup besar dan yang telah memberikan kesan tersendiri itu. Di padukuhan itu ia telah bertemu dengan Jaran Demung. Seorang yang akan dapat membayanginya sepanjang perjalanannya. Jaran Demung tentu mendendamnya. Apalagi, Jaran Demung mempunyai hubungan khusus dengan Kebo Lorok. Paksi pun sempat membayangkan wajah laki-laki yang pernah menyerangnya dengan tiba-tiba dan menuduhnya telah mengetahui rahasia Kebo Lorok dan para pengikutnya. Orang itu pun datang menyerangnya pula ketika terjadi pertempuran di kuburan. Tetapi dugaan Paksi menjadi semakin keras, bahwa orang itu justru bukan pengikut Kebo Lorok. Terik matahari serasa membakar tubuh, justru saat matahari mulai menurun. Angin terasa semilir mengusap tubuh Paksi yang basah oleh keringat. Perkelahiannya memang telah memeras keringatnya. Apalagi panasnya sinar matahari. Paksi berjalan di atas jalan berdebu. Tetapi air hening yang mengalir di parit di sebelah jalan yang dilaluinya itu memberikan kesegaran tersendiri. Di langit burung pipit terbang dalam kelompok-kelompok yang besar, berputar-putar di atas bulak persawahan.
namun kemudian menghilang terbang ke utara. Paksi mengayun-ayunkan tongkat barunya. Sekali-sekali Paksi mengamati tongkatnya itu sambil berkata di dalam dirinya, tongkat ini telah melengkapi perjalananku sebagai seorang pengembara. Paksi melangkah menepi ketika ia berpapasan dengan 3 orang berkuda. Nampaknya ketiganya juga sedang menempuh perjalanan yang panjang. Tetapi ketiganya tidak memperhatikan Paksi sama sekali. Anak muda yang berjalan di teriknya matahari menjelang sore hari dengan membawa tongkat sebatang kayu yang nampaknya sudah kering dan berwarna kehitam-hitaman itu sama sekali tidak menarik perhatian. Paksi mengusap debu yang menghambur di pakaiannya. Sekilas Paksi melihat wajah-wajah yang bersih dari para penunggang kuda itu. Pantasnya, mereka adalah saudagar-saudagar yang sudah berhasil, berkata Paksi di dalam hatinya. Namun Paksi pun kemudian telah melanjutkan perjalanannya pula. Di langit matahari bergerak semakin rendah. Sementara Paksi masih berjalan terus menyusuri jalan panjang. Sekali-sekali ia menyusup melalui jalan padukuhan. Tidak ada hambatan di perjalanannya. Beberapa padukuhan telah dilampaunya. Ketika matahari menjadi semakin rendah, maka panasnya pun mulai menyusup pula. Tetapi haus di kerongkongannya bagaikan mencekiknya. Ketika Paksi berjalan di depan sebuah rumah yang besar dan berhalaman luas di sebuah padukuhan, dilihatnya sebuah gentong berisi air. Sebuah siwur tersangkut di sebelahnya. Paksi tahu bahwa gentong seperti itu memang diletakkan di sebelah regol halaman di pinggir jalan untuk menyediakan air bersih bagi yang membutuhkan. Bagi mereka yang kehausan di perjalanan. Ketika Paksi membuka tutup gentong itu, maka ia menjadi ragu. Air di gentong itu tinggal sedikit, sehingga endapan-endapannya akan dapat tersenduk jika ia mengambil air dengan siwur. Tetapi Paksi terkejut ketika ia melihat seorang gadis yang di lambungnya berisi air keluar dari pintu. Gadis itu tertegun. Namun kemudian katanya, "Maaf, Kisanak." Membawa kelenting regol halaman. Mungkin air di gentong itu tinggal sedikit. Hari ini panasnya bukan main, sehingga banyak orang lewat yang kehausan. Biarlah aku mengisinya dahulu. Paksi pun tergagap. Katanya, "Silahkan, silahkan. Atau lebih baik Kisanak mengambil langsung dari kelentingku ini sebelum aku tuang ke dalam gentong." Jika Kisanak akan menyendoknya dari gentong, maka Kisanak masih harus menunggu airnya mengendap lebih dahulu. Sebelum Paksi menyahut, gadis itu telah meletakkan kelentingnya dan mengambil siwur dari tangan Paksi. Paksi justru menjadi seperti orang yang kebingungan. Demikian gadis itu menyerahkan siwur yang telah berisi air jernih, maka Paksi pun menerimanya tanpa sesadarnya. "Minumlah." Gadis itu tersenyum. Paksi yang seakan-akan terbius itu telah meletakkan siwur itu di bibirnya serta menuang air ke dalam mulutnya. Betapa sejuknya. Tetapi bukan saja air itu yang membuat bibir Paksi segar. Senyum gadis itu pun rasa-rasanya telah menyejukkan jantung Paksi yang panas. Tetapi Paksi tidak dapat terlalu lama menatap wajah gadis itu. Sejenak kemudian, gadis itu telah membawa kelentingnya kembali memasuki pintu regol halaman setelah menuang isinya ke dalam gentong. Paksi yakin bahwa gadis itu masih akan menuang air dari kelentingnya 2-3 kali lagi. Tetapi ia justru merasa sangat segan untuk tetap berada di tempat itu. Karena itu, maka Paksi pun kemudian telah beringsut meninggalkan gentong yang sedang diisi oleh gadis yang manis itu. Paksi pun kemudian melangkah kembali menyusuri jalan berdebu. Sejenak masih membayang wajah gadis yang mengisi gentong itu. Namun kemudian ia mulai melihat ke dalam dirinya sendiri. Paksi itu berjalan tanpa tujuan. Ia mencari sesuatu yang belum pernah dilihatnya. Perjalanan ini akan sia-sia seandainya benda yang aku cari itu justru berada di arah yang lain. Jika cincin itu sudah dibawa orang ke Surabaya atau justru ke Belambangan atau bahkan menyeberang ke Bali. Berkata Paksi di dalam hatinya. Sama saja, desisnya, seandainya aku berjalan ke timur sementara benda itu dilarikan ke barat, maka perjalananku juga sia-sia. Tetapi Paksi tidak sekedar mengeluh bahwa perjalanannya sia-sia. Tetapi ia tidak dapat mengambil manfaat dari pengembaraannya itu. Pengalamannya telah membuat ilmunya semakin matang dan berkembang. Bahkan akhirnya Paksi itu pun berkata, "Aku tidak peduli, apakah aku akan menemukan cincin itu atau tidak. Ayah tentu dapat memaklumi kesulitan yang aku hadapi jika aku tidak dapat menemukannya. Ayah sendiri sama sekali tidak dapat memberikan petunjuk tentang cincin yang harus aku cari itu.
Namun dalam pengembaraan ini aku mendapatkan pengalaman. Aku merasa menjadi semakin akrab dengan kehidupan. Dengan demikian, maka kegelisahan hati Paksi Pamekasan itu menjadi semakin menyusut. Ia tidak lagi merasa memikul beban yang sangat berat. Sambil berjalan Paksi menimang-nimang tongkatnya. Tongkat pemberian pengemis itu. Ia yakin bahwa pengemis itu bukan pengemis kebanyakan. Ketika matahari menjadi semakin rendah, maka Paksi mulai memikirkan tentang perjalanannya. Paksi dapat saja berhenti dan bermalam di gubuk, sebagaimana pernah dilakukan. Bermalam di sebuah gubuk di tengah-tengah bulak. Paksi juga dapat mencoba minta izin untuk bermalam di sebuah banjar. Atau bahkan di rumah seseorang. Tetapi rasa-rasanya Paksi lebih senang berada di tempat yang terbuka, luas menjangkau cakrawala, ia merasa dirinya bebas dan dadanya akan terasa lapang. Paksi memang merasa sedikit lapar. Tetapi ia akan dapat menahannya sampai esok. Besok, pagi-pagi aku dapat pergi ke sebuah pasar atau kedai tahu apapun tempat orang menjual nasi. Karena itu, maka ketika ia melihat sebuah gubuk di tengah-tengah bulak, ia pun melangkah mendekatinya. Senja sudah mulai turun. Langit menjadi merah kehitam-hitaman. Angin senja yang lemah menggoyang batang padi yang digelar memenuhi bulak yang luas itu. Paksi memandang gelombang daun padi yang seakan-akan mengalir perlahan-lahan menerjang gubuk di tengah bulak itu. Tetapi gubuk itu tidak bergetar. Bersambung ke bab 6. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.